Satu dunia dibuat geleng-geleng kepala dengan buasnya pasukan Komandan Garda Revolusi Iran yang mengejar antek-antek Zionis layaknya tikus-tikus hama menjijikkan dari lubangnya. Perumpamaan itu rasanya layak diberikan terlebih saat misil kepunyaan negeri Persia tersebut sukses mendaratkan paksa pesawat tempur masyhur milik Israel ke tanah, bahkan hingga 3 kali. Kedikdayaan F-35 buatan perusahaan Lockheed Martin asal Amerika Serikat nampaknya tak cukup untuk pamer kapabilitas di Timur Tengah. Sehari setelah ajakan perang dari Israel yang ditandai dengan serangan masif di Natanz, Isfahan, dan Fordow, Teheran merespon dengan cara yang luar biasa di luar dugaan siapapun. Di antaranya bahwa ada yang mengklaim hingga 10 unit telah ditembakkan jatuh setelah terlibat dalam konfrontasi udara. Beredar luas di media sosial dan jagat pemberitaan bagaimana jet tempur seharga 82 hingga 110 juta dolar atau setara dengan 1,3 juta hingga 1,7 triliun rupiah tersebut tergeletak layaknya besi tua yang sudah tak bernilai setelah dilumpuhkan, meskipun kami tidak dapat mengkonfirmasi keabsahan gambar tersebut. Menurut laporan kantor berita pemerintah IRNA, jet ketiga dihancurkan pada hari Sabtu. Pilotnya berhasil melontarkan diri namun langsung ditangkap oleh pasukan komando Iran. Laporan ini diperkuat oleh unggahan dari media pemerintah di platform X yang menyebut bahwa sang pilot kini dalam tahanan militer. 1 hari sebelumnya kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran melaporkan bahwa 2 pesawat tempur Israel ditembak jatuh saat menyerang wilayah udara Iran. Mereka bahkan menyebut bahwa salah satu pilot yang ditangkap itu adalah seorang wanita, diduga bagian dari skuadron elit Angkatan Udara Israel. Padahal seperti yang kita tahu, F-35 bukan pesawat sembarangan. Jet ini membawa label Next Gen Fighter, dibekali teknologi radar cross-section rendah, sensor fusion, hingga peperangan elektronik adaptif yang memungkinkan pilotnya mendeteksi lawan tanpa terlihat sama sekali. Banyak yang bertanya, bagaimana bisa Iran menjatuhkan jet sekelas F-35? Jawabannya mungkin ada pada sistem pertahanan udara mereka yang mulai menunjukkan taring. Iran mengklaim telah mengintegrasikan radar jarak jauh termasuk milik sistem Bavar 373 yang disebut-sebut sebagai tandingan lokal dari S-300 Rusia. Sistem ini dilengkapi dengan rudal Sayat 4. Bavar 373 dilengkapi dengan radar phased array aktif bernama Mehraj-4 yang mampu melacak target dengan penampang radar rendah, bahkan di bawah 0,005 meter persegi, kriteria yang masuk kategori stealth. Namun senjata sejatinya dari Bavar bukan hanya radar. Yang membuat Israel kini gelisah adalah rudal Sayat 4, rudal jarak jauh berbasis darat ke udara, yang mampu menghantam target sejauh 300 km. Terbang pada kecepatan supersonik dan dipandu secara inertial navigation system yang diperkuat oleh radar aktif di fase terminal. Jubir militer Iran dalam pernyataannya kepada IRNA menyebut momen ini sebagai tonggak sejarah yang mengatakan bahwa mereka telah menembak jatuh pesawat tempur generasi kelima milik rezim Zionis. Pernyataan senada dilontarkan oleh sumber militer ke media Tasnim yang menyebut penembakan itu sebagai bukti bahwa Iran bukan hanya mampu bertahan tapi juga membalas. Tapi seperti biasa, negara berlambang bintang Daud tersebut ogah mengakui berita yang menyudutkan atau merendahkan mereka. Bantahan demi bantahan mereka sampaikan, namun seluruh dunia tahu bahwa ini bukan kali pertama mereka melakukannya. Tidak puas hanya dengan menjatuhkan jet tempur bernilai ratusan juta dolar, pasukan pertahanan udara Teheran juga mengklaim telah berhasil mencegat dan menembak jatuh beberapa pesawat nirawak atau drone yang diduga milik Israel. Sebuah kejadian yang jika dikonfirmasi bukan hanya sekadar pelanggaran wilayah, tetapi mungkin sebuah indikasi dari permainan intelijen tingkat tinggi yang semakin intens. Menurut laporan awal dari media pemerintah Iran, insiden ini berpusat di wilayah Salmas, sebuah area yang krusial karena terletak sangat dekat dengan perbatasan Turki.
Lokasi ini menarik mengingat sebagian besar gesekan langsung antara Iran dan Israel biasanya terjadi di koridor Suriah atau di wilayah perairan. Mengapa drone-drone ini beroperasi begitu jauh di barat laut? Media Iran segera menuduh misi mata-mata sebagai motif utamanya. Televisi pemerintah Iran mengklaim drone tersebut berhasil dipukul mundur setelah memasuki wilayah udara Iran. Namun, hingga detik ini, belum ada rekaman visual konkret atau konfirmasi resmi yang lebih detail yang dirilis oleh Teheran. Jika klaim Iran benar, insiden ini jauh lebih dari sekadar pelanggaran udara biasa. Ini bisa menjadi sinyal bahwa Israel telah memperluas area operasi intelijennya, bahkan hingga ke wilayah yang sebelumnya dianggap kurang menjadi fokus. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka cari di Salmas? Apakah ada target spesifik, infrastruktur militer baru, atau mungkin pergerakan aktivitas nuklir yang ingin dipantau? Tidak ada penjelasan pasti mengenai jenis drone yang dijatuhkan oleh Iran. Namun, jika dilihat dari daftar alutsista yang dimiliki Israel, kemungkinan besar drone tersebut adalah Hermes 450 dan Hermes 900. Jika drone yang jatuh adalah Hermes 450, Iran berarti berhadapan dengan pengintai taktis yang teruji. Ini adalah pesawat tanpa awak berukuran sedang, dirancang untuk terbang lama. Bayangkan, sebuah mata di langit yang bisa mengudara lebih dari 20 jam, bahkan bisa diperpanjang hingga 30 jam, mengawasi target dari ketinggian sekitar 5,5 kilometer. Drone ini bukan hanya sekadar terbang, dengan kemampuannya membawa beban hingga 180 kg. Hermes 450 dapat dilengkapi dengan berbagai mata canggih. Kamera siang malam, radar yang bisa melihat melalui awan atau mendeteksi pergerakan di darat, hingga alat untuk mendengarkan sinyal komunikasi musuh. Namun, jika yang jatuh itu adalah Hermes 900, ceritanya sedikit berbeda. Ini adalah versi yang lebih besar dan lebih canggih. Lompatan kemampuan dari sang pendahulu. Hermes 900 sanggup terbang lebih dari 30 jam non-stop, menjadikannya spesialis pengawasan ultra panjang. Ketinggian operasionalnya juga jauh lebih superior, mencapai 9,1 km, membuatnya lebih sulit dideteksi dan lebih aman dari ancaman darat, dengan kapasitas angkut muatan hingga 300 kg. Hermes 900 bisa membawa paket sensor yang lebih lengkap dan mutakhir. Satu hal lagi yang membuat dunia dibuat terperangah, sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai pelindung tak tertembus. Iron Dome mendadak menjadi sorotan tajam. Mengapa? Karena di tengah klaim kekuatannya, sebuah hantaman telak dikabarkan mendarat di jantung pertahanan Israel, kompleks Kiria di Tel Aviv, yang tak lain adalah Pentagonnya negara Zionis, sebuah kegagalan yang mengguncang narasi kebal Israel. Selama ini, Iron Dome selalu dibanggakan sebagai tameng baja Israel yang mampu mencegat roket dan rudal yang datang. Namun, laporan dari Times of India dengan tegas menyatakan bahwa dalam serangan balasan Iran, sistem kebanggaan itu gagal total menghentikan serbuan yang menargetkan kompleks militer paling strategis di Tel Aviv. Ini bukan sekadar kegagalan biasa. Ini adalah pukulan telak terhadap kredibilitas sebuah sistem yang menelan miliaran dolar dan menjadi simbol keamanan nasional Israel. Video yang beredar luas di media sosial dan bahkan diklaim telah diverifikasi oleh The New York Times menunjukkan momen mengerikan ketika rudal Iran mendarat persis di area yang sangat dijaga itu. Gambar-gambar tersebut mengindikasikan kerusakan yang sangat signifikan. Bayangkan, sebuah kompleks yang dirancang untuk menjadi benteng terkuat Israel, tempat pengambilan keputusan militer vital, justru menjadi sasaran empuk. Ini adalah pesan yang sangat jelas, bahkan brutal dari Teheran. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari jangkauan mereka, bahkan pusat komando militer yang paling terlindungi sekalipun. Kegagalan Iron Dome untuk melindungi target sekelas Kiria bukan hanya sebuah kerugian fisik, melainkan sebuah pukulan psikologis dan strategis yang mendalam. Tidak seperti klaim-klaim pemerintahnya, media kenamaan setempat Times of Israel melaporkan kejadian faktual tentang ketakutan besar yang dirasakan jutaan warga Israel dari Tel Aviv yang metropolitan hingga Ramat Gan dan Rishon Lezion yang padat. Bukan lagi sekadar suara sirene jarak jauh,
Ini adalah raungan tanda bahaya yang membekukan darah, diikuti dentuman-dentuman keras yang mengguncang tanah. Mereka berlarian panik, bergegas mencari perlindungan di ruang aman dan bunker. Itu adalah momen ketika kehidupan normal berhenti, digantikan oleh naluri bertahan hidup. Meski Iron Dome bekerja mati-matian dan IDF mengklaim sebagian besar rudal berhasil dicegat, laporan justru menunjukkan sebaliknya. Rudal-rudal dengan hulu ledak besar itu berhasil menembus bukan sekali, 2 kali, tapi menghantam langsung permukiman. Visual dapat menunjukkan kerusakan nyata, rumah-rumah yang hancur, atap yang ambruk, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Ini bukan hanya angka statistik. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan di depan mata warga Israel.